Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat Andi. Ustaz sehat. Alhamdulillah. Sendirian ini, sehat. Gimana gimana Ustaz? Sendirian ya, sehat ya. Dari apakah sendiri Ustaz? Oh, oke, 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 mantap. Digital pickupnya udah kepakai nih, Ustaz, berarti ya. Alhamdulillah Mas, cuman admin dari sininya kadang lupa aktifkan fiturnya. Oh, iya, 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 nggak apa-apa. Tapi berjalan Mas. Agak Jalan ya. lama tiga Oke. menitan baru nyala lagi gitu. Siap, keren, keren, keren. Pak Agung Ahmad Yani juga udah ada ini ya, Pak Agung ya. Alhamdulillah, lumayan ramai nih. Baik, Mas Bara, ini karena sudah Ya, masuk jam 9, bisa kita mulai ya. ya boleh, boleh. Mas Yusuf boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah menghadiri webinar sosialisasi fitur baru Sidix dan mewakili seluruh klien partner kerjasama kami. Saya ucapkan selamat datang, selamat pagi, selamat mengikuti webinar. Semoga nanti acara yang kita selenggarakan pagi ini tidak lama, namun semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, karena sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga menjadi salah satu ajang ya, Bapak Ibu, atau kegiatan untuk kita saling mengenal. Begitu barangkali Bapak Ibu belum tahu partner-partner dari Sidix itu ada siapa saja. Nah, di sini sudah sangat banyak Bapak Ibu yang hadir dari seluruh mitra kami. Nah, boleh dilihat-lihat ada siapa saja pesertanya, barangkali ada yang kenal gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dilanjutkan chit-chatnya melalui kesempatan berikutnya. Gitu. Bapak Ibu yang sudah hadir sambil menunggu kegiatan dan sambil mendengarkan boleh mohon berkenan untuk mengisi daftar hadir dulu. Link daftar hadir sudah saya kirimkan melalui kolom chat. Bapak Ibu bisa akses untuk mengisi daftar hadirnya. Kemudian untuk agenda pagi ini Bapak Ibu kami akan mensosialisasikan beberapa fitur baru dari Sidix yang sudah kami launching, gitu ya, yang sudah kami launching di bulan ini. Yang pertama nanti ada tentang KPI atau Key Performance Indicators untuk guru, kemudian permission guru untuk mengatur setiap guru ini nanti bisa mengakses menu apa saja, begitu ya. Kemudian ada Esarpra, nanti di dalamnya terkait ada pengelompokan kategori, kemudian ada petugas Sarpra, dan nanti yang keempat kita juga meluncing baru saja yang masih hangat yaitu WhatsApp bot untuk membantu memberikan informasi terkait dengan anak dari wali murid. Jadi nanti wali murid bisa mengakses langsung melalui WA bot. Kemudian tambahan pilihan ganda kompleks pada latihan soal atau kuis. Nah, nanti materi detailnya akan disampaikan secara rinci oleh Mas Bara selaku CEO dari Sidix. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi dulu daftar hadirnya, linknya sudah saya sematkan di kolom chat. Kemudian di layar juga Bapak Ibu sudah bisa melihat nomor official kontak person kami. Barangkali Bapak Ibu membutuhkan atau belum mendapatkan informasi terkait itu boleh di capture atau boleh dicatat. Di situ ada marketing officer kami. Jika Bapak Ibu ingin menanyakan terkait dengan produk atau dengan sekolah lain atau institusi lain yang belum bergabung dengan Sidix, boleh menghubungi kontak dari marketing officer kami. Kemudian di sini juga ada customer service. Bapak Ibu jika membutuhkan bantuan terkait dengan error, bug, atau kendala dalam melakukan
kegiatan di Sidiks bisa menghubungi customer service kami. Kemudian, jika Bapak Ibu butuh pelatihan atau asistensi terkait dengan fitur-fitur yang ada di Sidiks, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor school assistant kami yang sudah tertera. Silakan dicatat atau di-capture Bapak Ibu nanti agar tidak hilang gitu ya. Selain juga kami sudah ketiga nomor ini sudah ada di grup WhatsApp yang sudah dibuat antar Sidiks dengan institusi atau lembaga, bisa dicatat juga jika diperlukan. Baik, Bapak Ibu, agar tidak terlalu lama, kita mulai langsung saja untuk materi inti kita pada pagi hari ini, sosialisasi fitur baru Sidiks. Ada 5 poin nanti ya, ada 5 poin fitur yang akan disampaikan secara detail dan rinci oleh Mas Bara. Kepada Mas Bara, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi tentu pagi hari ini saya gembira sekali gitu ya. Saya sangat senang sekali karena kita akhirnya webinar lagi setelah 3 bulan ya kurang lebih. Ya, karena memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kami harus menunda webinar webinar di bulan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, salah satunya ya memang kami ada bootcamp ya. Jadi kami sempat 2 kali bootcamp itu untuk percepatan request-request dari Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi mengingat di pertengahan tahun itu memang ada beberapa sekolah yang sekaligus langsung join dengan Sidiks dan melakukan beberapa request yang menurut kami itu sangat penting ya untuk dan dibutuhkan ya untuk sekolah-sekolah sehingga kami coba untuk develop tuh seperti itu. Nah, akhirnya kami melakukan bootcamp. Jadi bootcamp itu kayak semua teman-teman developer ke kantor 1 minggu, 1 pekan ngerjainnya Sidiks gitu ya, tidur di sidik di kantor ya, setelah itu intinya cuman ngoding kayak gitu ya. Nah, alhamdulillah bisa terselesaikan ya. Nah, banyak banyak request yang bisa terselesaikan alhamdulillah, dan juga banyak bugs-bugs itu yang juga sudah selesai ya. Namun apabila dirasa masih ada yang dirasakan ya, yang tidak kami temukan, yang ditemukan oleh mitra sekolah kami, nanti tinggal disampaikan saja ya. Tentunya nanti kami akan bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan error atau bugs tersebut. Karena memang sejatinya Sidiks ini semakin banyak fiturnya ya, jadi akan harus semakin detail lagi ya untuk bagaimana kemudian bisa menggunakan seperti itu. Ya, jadi itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan kita eh, harus webinarnya terundur ya di bulan Oktober ini. Akhirnya di akhir Oktober kemarin saya bilang teman-teman pokoknya banyak yang harus rilis lah gitu. Nah, 3 bulan ini memang banyak ya, ada puluhan fitur rilis ya. Cuman pada hari ini yang kami sampaikan ini ada 5 fitur inti Bapak Ibu sekalian, yang fitur ini sudah di testing dan fitur ini sudah apa ya mendapatkan apresiasi dari beberapa sekolah. Tentunya tujuannya untuk kembali ya, tujuannya untuk servis kita kepada orang tua, servis kita kepada siswa agar agar apa? Agar mereka bisa fokus ya belajar, fokus dalam memantau anaknya gitu kan, dan sistem ini menyediakan data-datanya gitu. Nah, itu nanti fitur-fiturnya apa aja yang sudah sesuai di poster. Ya, saya juga harus memastikan ya Bapak Ibu sekalian mendapatkan laporan bulanan ya. Jadi ada laporan bulanan yang harusnya dikirim sama tim customer service kami, tim service kami untuk kemudian bisa memberikan rapor ya. Jadi bagaimana penggunaan di bulan-bulan ini, di beberapa bulan terakhir untuk sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan di sini pada pagi hari ini di webinar ini gitu ya, juga ada daftar hadir ya Bapak Ibu sekalian ya, karena saya tahu banget setiap sekolah ngirim 1 orang, ada yang ngirim 2 orang, ada yang satu Zoom untuk 2 orang gitu ya, kayak Pak Aska sama Pak Teguh ini ya, join gitu ya. Ini nanti akan kami laporkan juga ke pimpinan gitu ya. Jadi siapa aja yang join gitu kan, webinar kita join nggak gitu, karena memang webinar ini kalau kata saya sih wajib join ya, wajib hadir. Kenapa? Karena disinilah informasi utama yang saya sampaikan langsung ya untuk mitra sekolah terkait bagaimana perkembangan SIDIKS gitu kan, dan mitra sekolah bisa menyampaikan langsung kepada saya ya terkait apabila ada yang perlu disampaikan, ditanyakan atau dikeluhkan ya terkait servis dari kami seperti itu. Jadi di sini kita bergabung satu Indonesia ya, beberapa sekolah yang sudah terdigitalisasi dengan SIDIKS.
Baik, Bismillah langsung saja ke materi utama, Bapak Ibu sekalian. Ini saya semangatnya sampai lupa nih materi utamanya. Ini kita ke materi utama ya. Ini semoga waktunya pas ya dan tidak mengurangi eh, kefokusan kita. Ya. Ya, di sini sudah hadir owner ya, sudah ada direktur, mungkin ada yang hadir juga PIC sekolah atau guru atau administrasi atau keuangan ya. Nanti kami akan rekam dan nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada yang terlewat informasinya bisa untuk direview lagi ya, direview lagi di YouTube ya. Baik, ini fitur terbarunya yang pertama adalah KPI ya, yang kedua adalah permission guru, Serpra, WhatsApp bot, dan juga pilihan ganda kompleks. Nah, ini kita juga turut mengikuti perkembangan dari pendidikan Indonesia ya. Yang pasti pertama bagi yang belum mengisi daftar hadir webinar ya, boleh untuk di-scan ya karena dari webinar ini nanti akan kami kumpulkan juga data-data dari Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan performa dan servis dari Sidik seperti itu. Ya, ini yang terbaru seperti itu. Nah, ini update fitur hari ini ya. Jadi kita ada KPI guru ya. Ada permission guru ya, ada Esarpra ya, ada pilihan ganda kompleks dan juga ada WhatsApp bot. Wah, ini nanti coba saya ceritakan dulu ya fitur ini tuh gunanya seperti apa dan juga cara pakainya seperti apa. Ya, nanti akan saya quick demo ya, akan saya demokan. Ini tampil ya, share screen saya ya, Bapak sekalian ya. Aman ya? Aman. Tampil Mas Oke, Bram. oke, alhamdulillah aman ya. Oke, baik. Yang pertama adalah KPI guru ya. KPI guru ini kan Key Performer Indicator ya. Jadi apa fungsinya itu adalah untuk kemudian bagaimana kita melihat guru-guru itu seberapa aktif pakai Sidix. Awalnya kan di performance menunya itu tuh ya. Jadi guru-guru ketika upload media, upload apa namanya itu em, materi, modul, submodul gitu kan ya. Dan apapun itu ada datanya, ada grafiknya, ada grafiknya. Cuman hanya berbatas grafik saja. Ya, jadi performance-nya itu saja gitu kan. Nah, setelah kami sambang sowan ya datang ke sekolah-sekolah ternyata ada banyak masukan yaitu adalah untuk memberikan target. Jadi bagaimana yayasan atau sekolah itu kasih target dalam setahun ya, dalam setahun targetnya kayak misalnya materi itu harusnya standarnya 10 ya, bikin 10 materi. Nah, kalau gurunya itu masih 8 ya berarti masih kurang 2 kan. Berarti nanti dia akan di bawah dari target itu. Tapi kalau misalnya di atasnya nanti dia berarti sudah lebih dari target itu. Nah, KPI-nya di situ. Jadi kita bisa tahu penggunaannya ini berdasarkan data. Jadi kita menilai satu guru berdasarkan data, yang data itu daily update-nya dikolek di Sidix, dikumpulkan di Sidix. Jadi guru itu biarkan aja dia itu setiap hari pakai Sidix, datanya diinputkan semua di sini, dilakukan aktivitas belajar mengajarnya di sini. Nah, KPI itu otomatis dia akan merecord harian seperti itu. Jadi kayak misalnya, oh ternyata totalnya sudah sekian nih, nah, berarti ada kekurangannya sekian ya. Berarti targetnya ya kurang sekian persen. Nah, kayak gitu nanti. Nah, ini KPI guru. Kita satu-satu dulu ya, KPI dulu ya. Coba saya tampilkan demonya seperti apa. Ini KPI, coba saya kasih demo di sini. Kita share screen dulu. Ya. Seperti biasa, ini saya logout dulu ya, saya login bagian admin ya. Jadi ini para admin juga boleh nih harus fokus ya admin ya. Karena di sini awalnya itu di admin ya. Jadi administrasi. Oke. Ketika kita login admin, sorry, sorry admin. Coba. Ya. Mana ya tadi? Sidis.com/. Ya, ini ya. Admin percobaannya. Jadi ini saya pakai akun demo aja ya. Jadi nanti tinggal dicari aja di sini ya karena di sini sudah ada menu search. Jadi tinggal dicari aja target gitu ya, target performance. Nah, jadi sebenarnya di performa. Misalnya performa, ini juga langsung keluar. Jadi di bagian kurikulum, di bagian performa dan ringkasan ada pengaturan target. Ya, jadi kalau misalnya ringkasan itu kan biasanya seperti ini nih, dia yang ada apa namanya itu, ya ada grafiknya kayak gini ya. Nah, ini nanti kalau misalnya dia mencapai jumlahnya, ya nanti dia akan, ini kan Budi Susanto kan akun demo yang selalu kita pakai ya, kalau saya sama sekolah-sekolah baru itu ya. Jadi target 20 dia capek segini, berarti dia performasinya lebih dari 100%, bahkan ini ribuan persen. Ya, ini enggak real ya. Coba kita cari yang real-real.
Yang real itu ya guru-guru yang ini kayak Ibnu Syam ini ya. Guru Ibnu Syam ini ya targetnya 20 nih. Dia pencapaiannya 6. Berarti dia performansinya 30% tuh gitu. Ya. Jadi kita bisa lihat, kita mau filter bulan juga boleh. Jadi bulan ini guru itu setiap guru itu harusnya KPI-nya itu bikin tugas berapa, latihan soal kuis berapa, materi berapa gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan. Bahkan tidak hanya lihat performansinya saja dan juga dari targetnya kita juga bisa lihat ini nih. Nah, gitu ya. Detailnya juga kita bisa lihat di sini detailnya seperti itu. Jadi nanti silakan aja apa namanya itu. Nah, ini kan kalau misalnya target nol, berarti masih belum disetting nih untuk program semester promes ya. Jadi masih belum upload promes. Tapi gurunya sudah upload promes, tapi masih belum dikasih target promes. Caranya gimana ngasih targetnya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian tinggal tulis aja di sini target. Nah, ini ada pengaturan target, performa atau KPI. Jadi di sini ada pengaturan target untuk KPI-nya ini. Kita tadi saya coba yang untuk ini ya, targetnya untuk 3 KPI. Sekarang kita coba untuk yang tadi itu apa ya, program semester ya. Ini ya. Nah, di sini ada edit. Klik aja edit ya. Kita edit nih, misalnya promise itu kan setahun ada 2 kali tuh ya. Kita kasih targetnya 2 gitu aja. Simpan. Kalau sudah disimpan, berarti di sini kita punya 2 target untuk promise dan statusnya aktif. Kita lihat lagi tuh di ringkasan ya, performa. Nah, sekarang kalau udah search ini enak aja gitu, nggak perlu cari menunya aja. Klik ringkasan. Nah, nanti di sini ketika program semester, nah targetnya di sini yang warna merah. Dia masih di sini nih satu. Nah, berarti kondisinya adalah upload satu dari target 2, maka dia capaiannya adalah 50%. Yang diupload ini apa? Kita lihat dong, klik lihat aksi ya. Nah, di sini ada lampirannya, nanti bisa dicek lampirannya atau bisa dilihat detailnya seperti apa kan gitu kan. Di sini juga ada lampirannya juga gitu. Nah, kalau gini udah enak gitu, udah pimpinan itu sudah enak gitu ya, atau HRD atau mungkin kurikulum gitu ya yang menghandle ini di sekolah silakan aja. Itu sangat sangat apa namanya itu sangat enak, tinggal lihat ini aja ringkasan, nggak perlu diupload di Google Drive seperti biasa ya, performa ringkasan ya, cek aja di sini seperti itu karena kebetulan beberapa bulan kemarin saya keliling ke sekolah-sekolah ada yang uploadnya di Google Drive dan hitungnya manual gitu, target pencapaiannya berapa 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 itu masih manual. Nah, dari Sidix yang penting inputnya di Sidix itu datanya bisa keluar, penyajian datanya bisa keluar. Dengan seperti ini, eh, ketika yayasan atau pimpinan memberikan penilaian kepada guru itu berbasiskan data. Kan datanya yang diupload sekian. Kan hasil uploadnya itu kualitasnya seperti ini gitu. Nah, itu bisa dibuat untuk bahan evaluasi dan diskusi gitu. Jadi lebih praktis ya. Sekali lagi ini hanya untuk sistem untuk melakukan monitoring dan pendataan dan juga save ininya gitu. Oke, ini untuk KPI ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya saya lanjut dulu sebelum ditanya jawab di akhir ya. Nah, berikutnya fiturnya adalah permission guru. Jadi kita anggap KPI tadi kelar dulu karena itu yang paling banyak juga yang ini ya request ya. Berikutnya permission guru. Ini juga nggak kalah banyak juga yang request ya. Intinya adalah di permission guru ini menunya terlalu banyak mas gitu. Ya gimana kita nggak banyak gitu kan karena yang request juga banyak gitu ya. Akhirnya sekolah lain kan juga kena gitu. Nah, pinginnya di hidden tuh gitu. Bisa nggak di hidden? Nah, sekarang sudah bisa di hidden ya. Gitu. Yang sebelumnya kan admin ya, admin sudah bisa di hidden tuh gitu. Sekarang guru ya, permission guru. Jadi kita harus bisa bikin permission untuk guru. Caranya gimana Mas Bara? Gampang banget ya. Kembali lagi ke admin dulu ya. Sorry. Kita harus kembali ke admin di sini ya. Bentar ini saya tulis. Nah, oke, kita kembali ke admin. Silahkan di sini ada permission. Nah, ada pengaturan hak akses guru. Jadi menunya kalau nggak salah di bawah ya dia itu ya. Ya di bawah pengaturan hak akses guru. Ya, jadi di bawah di sini atau langsung di sini aja kasih aja hak akses. Langsung keluar dia ya. Nah, di sini ada permission guru, ada akun guru ya. Kalau grup permission ini diklik ya, maka nanti di sini kita akan bisa create permission. Permission itu adalah menunya di sini. Nah, menu di sini. Nah, ini permission nih, kan gitu kan. Kita izinkan apa yang menu yang diizinkan untuk akun tersebut. Contoh, kita klik tambah group permission ya. Nah, ini kita select apa nih gitu kan. Nah, misalnya guru ini hanya untuk guru tahfidz nih ya, tahfidz ada nggak ya? Oh, ya sudah include tahfidz ya. Nah, misalnya permissionnya guru tahfidz.
Nah, dia kan nggak perlu tahu menu-menu yang lain tuh. Klik aja permissionnya Tafid, tambahkan menu permission guru Tafid gitu. Jadi nama grupnya apa? Ini contoh ya. Kalau misalnya permission satu, saya create untuk tiga catatan harian siswa, catatan harian kelas, ekstrakurikuler. Nah, ini ekstrakurikuler ke spill ya. Nanti bulan depan kita akan webinarkan ekstrakurikuler ya. Contoh tatip ya, dia nanti misalnya ada OSIS ya, dia kita bikinin untuk tatip nih. Jadi nanti dia ada tatip digital kayak gitu. Guru tafid, dia tafid. Nah, tapi ini juga bisa diselect banyak ya, Bapak Guru ya. Centang-centang gini banyak. Atau kalau semua diizinkan, pilih semua aja. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang terganggu menu-menunya, dihilangin, yang nggak kepake. Karena di CDX tidak pernah mewajibkan untuk menggunakan semua menu. Gunakan yang menu itu bisa memudahkan, seperti itu. Jadi tinggal bikin group permission, eh, kita save ya, nanti maka kemudian akan ada permissionnya dua, kayak gitu. Nah, dari group permission ini, ketika bikin akun, nah ini akun guru ini ya, dia akses ya. Nah, di sini kan sudah ada gurunya nih, tinggal kita akses aja permissionnya. Contoh Budi Susanto. Budi Susanto kita kasih permission yang dia guru tahfidz aja deh gitu ya. Kita simpan. Nah, nanti kalau saya log out, setelah itu saya login sebagai guru Budi Susanto. Nah, dia akan tahfidz aja nih dia nih. Nah, ini aja dia tugasnya, sesuai tugasnya aja. Gitu. Nah, di sini kan yang terbaru tahfidz sudah bisa kayak gini nih. Ada kehadiran, ada jurnal, presensi kehadiran tahfidz itu sudah ada sekarang ya. Termasuk ringkasan ini adalah ayat terakhir gitu ya, surat-surat terakhir, ayat-ayat terakhir, gitu. Penilaian terakhir. Nah, jadi dia menunya cuma ini aja, ya, sama ringkasan. Ya, tapi yang paling penting adalah menu yang dia bisa lakukan itu hanya di Tafid Tahsin. Nah, itu kalau misalnya di permission. Nah, kalau permission caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau kembaliin gimana Mas? Gampang ya, kembaliin kita kembali lagi ke admin. Setelah itu kita cari aja akun guru atau hak akses ya, pengaturan akses ke akun guru ya. Nah, setelah itu di sini Budi Susanto tadi kan cuma bisa guru tafid nih. Jadi kita aktifkan semua menu aja karena defaultnya semua menu gitu ya. Kita klik simpan, beres ya. Jadi ketika kita klik simpan, maka nanti kalau kita logout dan masuk lagi ke akun guru Budi Susanto ini, apa yang terjadi? Menunya tampil semua. Tuh, tuh. Ya kan semakin banyak ya menunya ya. Artikel guru, sertifikat, sinopsis guru, kisi-kisi, pusat unggah ya, komunikasi ini apa? Ya, ini ya. Ya, jadi ini semakin banyak alias full lagi ya, secara keseluruhan lagi. Nah, itu kalau misalnya kita pakai permission. Nah, jadi permission itu kalau misalnya saya boleh review, gampangnya adalah login akun admin, bikin grup permissionnya, pilih gurunya, di-assign atau dikasih hak akses permission yang sudah di-create tadi, kayak gitu ya. Jadi itu adalah untuk fitur hak akses ya atau permission untuk guru. Banyak pertanyaannya, jadi kita webinarkan aja ya, biar mudah seperti itu. Biar yang lain biar juga tahu gitu. Berikutnya eSarpra. Nah, ini ada menu eSarpra yang baru, kita Sarpra juga lagi ngerjain ya dari teman-teman ini ya. Harapannya di dalam pekan depan ini juga bisa ada update juga Sarpra. Jadi Sarpra itu juga lumayan banyak ya update-nya ya. Jadi kalau misalnya saya login di akun demo, ya. Jadi setelah kita login akun demo Sarpra, di sini itu ada master data ya. Sebelumnya ini kan nggak ada ya master data lokasi, kategori, sumber dana, master vendor. Nah ini nanti eh, ditambahkan aja karena kita tinggal nambahkan aja biar kita nggak ngetik satu-satu ya. Nah, bahkan di sini ada kategori nih, ada kategori dan subkategori. Nah, ini nanti tinggal ditambahkan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Jadi tinggal klik tambah kategori, tinggal tambah subkategorinya di sini. Nah, elektronik misalnya ada kamera, TV, hasil, lain sebagainya gitu kan. Nanti tinggal ditambahkan atau disilang seperti ini bisa. Nah, setelah itu ada sumber dana hibah gitu kan dari sekolah gitu atau dari apa ya, dinas gitu ya. Itu juga bisa. Vendor ya. Nanti kalau misalnya dia ngerjain vendor. Nah, kenapa kok ada vendor? Nah, vendor ini nanti akan ke work order dan juga work request.
Jadi teman-teman sekolah nggak perlu pakai ERP dari luar ya. Dari CD saja sudah cukup. Karena setelah ini akan ada fitur untuk work order sama work request yang nanti akan keluar PO ya atau mungkin semacam pengadaan lah seperti itu ya. Nanti juga juga akan ada fitur untuk procurement itu nanti juga akan ada atau pengadaan. Ya, jadi nanti di maintenance itu nanti akan ada fitur untuk ada kerusakan kita perbaiki. Nah, statusnya sampai apa ya? Itu sedang dikerjakan. Sekarang sedang fokus ke sana, teman-teman. Di sini ada petugas sarprah, jadi ya kita punya petugas itu siapa aja gitu kan, tinggal kita inputkan aja di sini nanti petugas sarpranya, termasuk dia bisa login akunnya sarprah ini sesuai dengan hak aksesnya, gitu ya, sesuai dengan hak aksesnya seperti itu, petugas sarprah. Berikutnya ada barang, nanti barangnya langsung masuk ke kategori ya, teman-teman ya. Jadi gini, di barang sebelumnya di Sidik itu sebelumnya otomatis barangnya itu sudah kekumpul. Nah, kalau sekarang barangnya itu kita bisa bedakan per kategori. Ya, misalnya di kategori mebel gitu ya, yang kondisi baik berapa, kondisi rusak berapa. Terus kita lihat detail, nanti muncul datanya. Kayak gitu. Nah, ini bisa diduplikat juga. Nah, ini untuk berdasarkan kategori. Kalau misalnya subkategori ya, nah misalnya apa kursi apa dan lain sebagainya gitu ya. Di sini nanti bisa nih AC ya. Nanti kita lihat kita punya AC subkategori AC ya, itu pendingin ruangan itu apa aja, nanti bisa dicek. Nah, kayak gitu. Itu contohnya gitu ya. Setelah itu ada berdasarkan lokasi. Kita mau cek nih berdasarkan lokasi nih, gitu kan di kantor yayasan ada berapa, di ruang kelas apa ada berapa, kan kayak gitu ya. Ada berapa barang gitu ya. Nanti kita bisa cek barangnya apa saja gitu kan. SN-nya apa aja gitu. Nanti bisa kelihatan gitu. Ada berdasarkan sumber dana ya. Nanti berdasarkan sumber dana A itu berapa barang yang terbeli atau sumber dana hibah itu berapa barang yang kita miliki itu bisa kelihatan gitu. Nah, ini yang keren kalau tambah barang ada nggak ya? Nah, ini yang jadi kalau tadi tinggal pilih aja sumber dananya, tinggal pilih lokasinya. Ini kayak biasanya aja ya. Jadi saya saya cepat aja di sini. Kita pilih kategori dulu, kita pilih subkategorinya. Nah, contohnya seperti ini. Serial number-nya mau di-generate ya, bisa cuman random gitu ya. Kayak gitu. Berikutnya ada di data aset. Nah, data aset ini kemarin juga ada beberapa permintaan sekolah, data aset. Ini lebih kita ke ada depresiasinya, teman-teman ya. Jadi ERP yang di Sarpra ini kita terus berkembang, terus update ya. Jadi tolong sabar kalau misalnya ada yang masih kurang ya, karena memang kita bikin satu aplikasi ERP sendiri tapi di dalam Sidix. Nah, ini kalau berlangganan di tempat lain, wah ini jadinya lumayan gitu kalau aplikasinya sendiri ERP itu gitu. Pengalaman dari sekolah-sekolah lain. Nah, ini nanti kalau daftar aset, nanti tinggal tambahkan aja nama asetnya, tanggal pembeliannya, tahunnya ya, tahun asetnya ini. Kita taruh lokasinya di mana, sumber dananya kita ambil dari mana. Setelah itu nilai pembeliannya berapa? Misalnya kita beli 100 juta nih. Ya, setelah itu nilai sisanya ekonomisnya 5 tahun ya kan. Ya, nilai sisanya ternyata sudah nilai sisanya sudah 70 juta misalnya. Nanti ada depresiasinya tuh dia tuh ya dari 5 tahun dia tuh depresiasinya seperti apa. Termasuk misalnya di sini mobil ya. Contoh ya, ini contoh aja ya. Jadi kurang lebih kalau saya praktekkan seperti itu. Sehingga nanti di sini kita bisa cek tuh ya. Biasanya Sarpra itu kan selalu melakukan update ya, kira-kira ya, melakukan update. Ini memang tugasnya Sarpra sih. Bagaimana kemudian nilai beli, nilai sisa tahun ekonomis, umur tahun ya. Setelah itu depresiasinya. Nanti depresiasi otomatis dihitungkan by system. Seperti itu. Jadi yang Sarpra lumayan banyak, cuman sepertinya bulan depan saya akan sampaikan juga Sarpra update-nya seperti apa. Nah, di sini juga ada berdasarkan ini apa namanya itu grafik-grafiknya ya. Ini grafik-grafiknya karena datanya banyak, jadi nanti bisa dicek lah. Ini untuk nanti bisa di holder kayak gini, di hold ya, di hold kayak gini nanti untuk cek datanya. Karena ini datanya dummy, jadi masih belum valid ya. Tapi kalau data di sekolah masing-masing itu diuploadnya itu real, harusnya grafiknya ini valid sih. Harusnya data-datanya ini valid. Karena kali ini kan akun demo ya.
Oke, itu Sarpra ya, lumayan banyak kalau Sarpra ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Semoga nanti bisa kepake gitu ya. Nanti bulan depan kita akan update di maintenance juga. Jadi ada misalnya ada harus apa yang di maintenance, ada tim kebersihan, maintenance kebersihan, nah itu nanti bisa pakai Sidik juga. Wah, itu keren itu harusnya. Ada pengadaan apa, ada beli apa yang pakai vendor atau pakai petugas itu nanti bisa juga pakai Sidik. Jadi semua pendataannya tuh lewat sini ya, di fitur ini ya. Oke, itu untuk Sarpra. Berikutnya untuk pilihan ganda kompleks ya. Jadi kalau misalnya pilihan ganda kompleks ini yang cukup em, apa namanya ini cukup update ya dan juga cukup penting disampaikan dari webinar ini ya. Jadi seperti apa itu? Seperti ini ya. Saya login ke akun guru dulu. Dari sini kita logout. Setelah itu kita masuk ke akun guru. Ya, ini cuman ini saya sampaikan yang di sini aja karena sudah ada beberapa sekolah yang pakai juga buat ujian kemarin ya. Ya, ini kita pakai yang pilihan ganda kompleks berarti di bank ya. Kita ke bank, setelah itu di sini ada koleksi soal. Nah, di sini. Ini saya kasih contoh. Nah, cara untuk update ini tambah soal baru yang pilihan ganda kompleks. Nah, nanti langsung muncul Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tanpa IC, kalau dengan IC pun langsung muncul. Ya, seperti biasa di sini ada import docs bagi sekolah yang belum tahu. Ini sudah kita update bulan lalu ya. Jadi import docs ini adalah kita mengupload berdasarkan dokumen. Jadi gambarnya itu sekarang sudah bisa diupload. Kan banyak kemarin yang tanya, kalau di Excel kan nggak bisa upload gambar. Nah, kalau di Docs ini bisa upload gambar. Akhirnya kita siapkan di Docs aja. Nah, kalau cara penggunaan AI-nya, nah kan sudah pernah di ini ya, sudah pernah disampaikan ya. Nanti cara penggunaan AI-nya ya, AI-nya nanti tinggal samakan template-nya. Tinggal dikopas aja. Setelah itu diupload. Nah, itu kalau misalnya Docs gitu. Nah, berikutnya pilihan ganda kompleks. Apa bedanya dengan pilihan ganda biasa? Ya, bedanya di sini nih. Kalau ini kan cuma satu kali pilih jawaban benar. Kalau pilihan ganda kompleks, ya sesuai dengan kementerian dan yang update sekarang, itu jawabannya ini semua sama. Cuman jawabannya dia bisa A, B, C. Nah, dia bisa pilih jawaban benar lebih dari satu. Contoh kita kasih 5 pilihan, dia jawab 3 benar ya. Nanti kalau dia nggak jawab 3 tuh, ya dia nggak bisa di next gitu. Jadi dia harus jawab 3. Kalau dia lebih dari 3, dia nggak bisa pilih. Jadi yang satu harus di-select dulu. Yang satu harus di-select atau tidak dipilih. Setelah itu bisa bisa next. Ya. Jadi termasuk kurang itu juga tidak bisa di next gitu. Jadi harus lengkap dan jawabannya ini 3 ini ya A B C jawaban benar. Dia jawab C D E ini juga masih diperbolehkan seperti itu. Yang penting jawabannya jumlahnya 3 gitu ya. Itu adalah em, untuk ininya. Ya, terima kasih. Ya, untuk pilihan ganda kompleks. Cara mengerjakan di siswa seperti apa? Sama gitu ya. Jadi yang di siswa nggak saya demokan karena sama cara pengerjaannya dengan pilihan ganda. Cuman pilih pilih jawabannya dia bisa lebih dari satu seperti itu. Itu tolong di mute yang bocor Mas Yusuf. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ini pilihan ganda kompleks ya. Saya lanjut dulu aja ya biar nggak panjang. Nah, kita sekarang yang terakhir nih, WhatsApp bot ya. Jadi WA bot ini dari Sidix ini memang lagi yang paling panas ya, bukan yang hangat lagi, yang panas ya. Yang masih barusan update kemarin hari Kamis ya. Jadi kemarin kita rilis, hari ini kita deliver gitu ya. Nah, gimana fiturnya WA bot untuk orang tua? Ini tuh fungsinya untuk mengatasi ini, teman-teman, untuk mengatasi banyak sekolah yang dia sudah pakai nomor sendiri ya WA botnya ya. Nah, tapi ke ban ya. Itu yang dirasakan Sidix ya. Sidix itu 3 bulan kemarin karena usernya banyak gitu kan. Jadi di ban sampai 3 kali. Itu tracer alumni sudah ada Pak Zikri, tracer alumni ya. Tracer alumni lulus dari sekolah kita kemana itu sudah ada sih sebenarnya. Termasuk upload ijazahnya juga sudah ada. Nah, jadi di WA bot itu nanti saya lanjutnya lagi ya. Di WA bot itu nanti hmm, insya Allah nggak di-ban sama WA. Ya, jadi saya jelaskan dulu terkait teknis banned dari WA ini kenapa? Karena satu arah tuh.
Apabila satu nomor mengirimkan broadcast atau ngeblasting ke banyak nomor dalam satu waktu yang sama, 1 detik misalnya ya, atau 1 menit sama, maka itu terdeteksi ini adalah bagi WA itu adalah pelanggaran ya. Jadi ketika pelanggaran itu nanti akan di ban oleh WA-nya. Nah, itu yang terjadi di Sidix beberapa kali. Karena absen itu pakai Sidix, ada notif, ya kan? Tagihan ada Sidix, notif, semuanya notif. Kita di ban. Nah, ini yang kita berkali-kali minta maaf ke sekolah ya. Cuman kita coba coba update terus gitu kan. Akhir-akhir ini sudah sedikit ya jarang di ban gitu. Tapi akhirnya juga ke ban juga gitu kan. Akhirnya kami solusikan kalau mau aman nih sekolah-sekolah pakai WA-nya masing-masing gitu ya. Itu juga sudah lumayan tersolusikan. Tapi juga ada yang ke-ban juga gitu ya. Nah, karena memang WA itu sedang sensitif sekali Bapak Ibu sekalian ya. Kalau secara teknis nih, kalau secara WA-nya, ini saya juga sharing terkait update dari WA teknis itu nggak kayak dulu. Kalau dulu dulu kita broadcast ke berapapun aman tuh kalau WA. Sekarang WA sudah semakin jeli ya. Nah, oleh karenanya dia sudah punya sistem AI untuk mendeteksi itu. Oleh karenanya, si Dix punya siasat lain ya. Kita coba siasati dengan cara kita punya Sidix bot, WA bot. Nah, ini harusnya sudah bisa running juga dan bisa cek. Nah, ini share screen saya WA kelihatan ya? WA notif ya? Oke, Mas kelihatan. Kelihatan ya? Ya, sebelumnya kan seperti ini nih, WA-nya tuh notif kirim satu arah, notif kirim satu arah, itu kan orang tua nggak bisa bales, orang tua nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, disinilah letaknya pelanggaran tersebut menurut WA. Nah, sehingga kita buatkan namanya WA, WA, sorry, WA Verif itu nanti ini kan sudah jalan tuh sebelumnya. Nah, dari konsultan kami, WA Verif ini aman gitu. Ternyata kalau kembali lagi kayak gini lagi ya bertubi-tubi ternyata jadi di ban lagi gitu ya. Oke, akhirnya kita bikin namanya WA bot gitu teman-teman. Jadi kalau WA bot itu seperti apa? Kayak gini nih. Kalau misalnya kita klik dia tidak kenal perintahnya, maka dia akan balas kayak ini. Perintah tidak dikenali, maaf saya belum paham perintah itu. Tapi kalau kita ketik sesuai harapan, misalnya menu, klik menu ya, ketik menu. Saya ketik menu nih, langsung tampil tuh menunya tuh. 1 sampai 7. Wah, ini keren nih. Orang tua nggak perlu buka aplikasi lagi ya untuk ngecek data anaknya. Ini langsung narik dari database utama Sidik seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh ya. Ini misalnya nih, misalnya menu kita minta ini Jacinda. Kita menu dulu, setelah itu kita klik aja satu gitu ya. Nanti dia akan bales. Ini profilnya Jacinda. Kalau profil. Nah, contoh lagi nih ya, kita coba sekarang, sorry. Ya, ini sekarang saya klik menu lagi, halo gitu ya. Dia halo aja dia tidak mengenali gitu ya. Jadi kita harus klik menu, nanti kita update terus saja ini dia. Nah, misalnya kita mau tanya jadwal hari ini, klik ketik 2. Nanti ditanyain anaknya yang mana nih, gitu ya. Ketik 1. Ya. Nah, nanti hari ini berarti tidak ada jadwal untuk anak ini. Contoh misalnya kehadiran, ketik menu atau langsung kita isi kehadiran gini deh. Ya. Nah, kalau kehadiran dia langsung keluar tuh. Nah, hadir berapa hari ya? Setelah itu, sorry, ya hadir berapa hari? Setelah itu ini berapa hari? Izin berapa hari? Sakit berapa hari? Keterangan total berapa hari? Kita langsung aja ke pembayaran deh. Cek pembayaran. Nah, nah ini pembayarannya nih, riwayat pembayaran yang lunas ya. 5 terakhir, hanya 5 terakhir. Kenapa seperti itu? Kalau kita tampilkan 100 tuh orang tua susah nih nge-scrollnya. Ya. Jadi yang berhasil aja untuk riwayat aja itu 5. Jadi terus setelah itu kita mau cek menu dulu deh, kita ke menu. Nanti ditanya lagi nih, mau menu yang mana, gitu ya. Saya mau menu yang tagihan. Kita punya tagihan apa aja? Diklik tagihan, ya tagihan. Oke, Jacinda 1, pilih tagihan. Nah, nanti langsung keluar tuh. Nah, oh ini total tunggakan kamu segini, daftar tunggakannya ini aja nih, gitu. Nah, jangan lupa bayarnya ke sini ya, mau dilakukan untuk pembayaran. Nah, jadi ini nanti DPP, SPP lainnya itu kelihatan. Contoh lagi kita ke menu. Tanpa ketik teks angka saja bisa. Contoh saya mau lihat e-money ya, ketik 6 dia keluar. Ya. Contoh kita ketik 1 lagi untuk lihat anaknya, dia langsung keluar.
Ya, jadi e-money-nya berarti dia ada top up, ada bayar gitu kan. Nah, tabungan ya, berarti kalau langsung ke tabungan juga bisa nih, tabungan. Langsung tahu tuh tabungan anak kita berapa. Terakhir tabungnya kapan. Nah, jadi saldo plus riwayat kita tampilkan. Nah, ini WA bot ya. Harapannya udah kalau kayak gini tuh orang tua nanti akan sibuk balas-balasan WA sama bot kita gitu. Jadi dengan seperti itu untuk sekolah-sekolah yang pakai WA-nya sendiri itu juga sudah tertanam WA bot Sidix gitu ya. Jadi harapannya bisa happy tuh orang tua tuh hanya itu ya. Bisa orang tua itu bisa happy bahwasanya nggak perlu buka aplikasi. Untuk fitur yang 7 tadi itu bisa kepantau. Jadi tujuannya cuma itu aja ya. Ini WhatsApp bot. Nah, udah 20 menit lagi ya. Udah selesai ya berarti ya. Ini update fitur hari ini dan sekali lagi kami sampaikan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian terkait yang saya sampaikan tadi itu masih ada pertanyaan atau masih ada ingin didampingi secara private atau khusus gitu kan, silakan nanti minta aja ke school asisten kami, tinggal di scan ini, diisi jadwalnya, biar tidak bentrok dengan penjadwalan sekolah lain gitu. Atau mungkin saya tadi Mas Bara itu jelasinnya kecepatan Mas gitu ya. Nah itu nanti bisa aja gitu, nggak apa-apa. Diulangi lagi nggak apa-apa ya nanti atau lihat video ini nanti akan kita upload ke YouTube untuk Bapak Ibu sekalian seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Untuk berikutnya kita sharing aja ya, diskusi aja dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, kami kembalikan dulu ke Mas Yusuf, silakan. Baik, terima kasih sekali Mas Baras sudah cukup banyak meskipun sedikit cepat gitu ya proses penyampaiannya karena kita terkejar waktu. Jadi gak apa-apa Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Mas Bara tadi kalau memang butuh tambahan gitu ya nanti bisa diajukan saja melalui link asistensi tadi. Nah, Bapak Ibu sekarang kita langsung saja ke sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan Bapak Ibu raise hand-nya melalui aplikasi Zoom masing-masing. Nanti akan kita urutkan. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk segera mengisi daftar hadir karena di sini di Zoom sudah ada 46 partisipan ya. Tadi sempat sampai 48 partisipan yang sudah mengisi daftar hadir baru di 28 orang. Jadi mohon diisi dulu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir dan belum ada yang raise hand. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk Mas Bara Tapi ini ada melalui tiga. chat Tiga, cuma ada dua Zoom. model Pak. Kalau yang Blue Hendra, dia nggak ada yang HPS. Yang kantor. Melalui chat Zoom sudah ada satu, Mas Bara. Nah, ini terkait dengan Ya, WA bot silakan. dapatnya dari mana, Mas? Nah, silakan Mas Bara. Siap. Eh, jadi sebelumnya ini Pak Zikri ya atasnya ya, yang mungkin ada fitur tracer untuk alumni. Pak Zikri dari sekolah mana ya Pak ya? Pak Zikri? Sekolah kami sangat butuh, terima kasih ada emotnya kayak gini ya. Pak Zikri. Pak Zikri, saya soalnya baru lihat ini Pak Zikri kayaknya baru ya atau mungkin ini ya ya udah. Pak Zikri fiturnya sudah ada Pak ya nanti tinggal ke menu kelulusan aja di alumni ya nanti tinggal ada di situ tambahkan lulusannya lanjut ke sekolah mana seperti itu Pak Zikri ya. Nah, itu sudah ada Pak Zikri untuk fitur tersebut. Berikutnya pertanyaannya tadi yaitu yang WA bot dapat dari mana? Ya, WA botnya bayar lagi. Oh enggak ya, gratis. Jadi WA botnya sudah include di Sidik, sudah dapat, sudah running aja Bapak Ibu sekalian kan sudah dapat notif tuh, ada WA notif kan. Nah, WA notifnya itu coba aja dibales-balesin aja. Nanti dia akan coba untuk membalas ulang. Karena itu sudah kita tanam di servernya Sidik dan itu tidak ada biaya lagi ya untuk WA bot itu seperti itu, Pak Yusuf. Baik, siap. Selanjutnya dari Pak Aska sudah resen, silakan Pak Aska. Ya, selamat pagi, Mas Oh, Yusuf, Selamat Mas pagi. Bara. bentar ya. Ini, Di studio ini anak band berarti. oh iya, Siap, siap Pak Teguh, Pak Aska. mohon maaf ini saya mau tanya Ya, oke, terkait monggo. dengan e-Sarpra. Oke, Ya, Sarpra. kita kan sudah punya data awal nih sebelumnya kita punya data. Hmm. Nah, mau masukkan apakah bisa seperti biasanya diberi template, tinggal kopas gitu. Template ya, itu betul juga itu Iya. ya, karena datanya kan sudah Daripada ready ya. saya ngawali satu-satu lagi.
Kerja 2 kali Daripada saya. upload-upload, mending import ya. Ya, Itu sudah ada belum ya, ya, Mas Yusuf ya? Tak ceknya. Itu juga lupa. Import ya berarti ya di Sarpra ya. ya import. Ya, biasanya kan diberi template itu saya ya. Oh iya harus ada template-nya ya biasanya ya. Itu berarti mulai dari data aset, data barang gitu ya, Pak Ya, ya. data barang pastinya. Hmm. Oh ini ada export aja ternyata, export Excel. Ya, Hmm. Hmm. Iya berarti tinggal tambahin import ya berarti ya. oke. Lanjut Biar, yang biar kedua, dicatat. Mas Bara. Silakan Tentang lanjut Pak Teguh. WhatsApp, apa tadi, bot ya. WhatsApp bot. Ya, Saya lihat tadi kok kehadiran itu rekap ya. Kalau yang hadir hari ini rekap bagaimana? kehadiran hari ini ya, riwayat Ya, kehadiran gitu cek ya. cek hari ini dia masuk gitu. Orang tua bisa bisa Oh, mendapatkan informasi itu enggak? Jadi untuk ketika saat ini masih siswanya rekap absen punya sih. langsung masuk. Oh, Iya, oke. itu kan rekap ya. Oh, tapi kalau hari ini absen ada notifnya kan? Itu kan sudah Iya, ada ya? iya, itu yang saya harapkan ya. Heeh. Ya Bisa itu, enggak? kalau itu maksudnya orang tua bisa ngecek manual gitu ya. Ah, Masuknya hari ini hari ini anak masuk saya atau masuk enggak enggak gitu ya. gitu. Ya, pakai notif Oh iya, WA iya. biasanya. Kayak kemarin gitu kan, Betul. misalnya anaknya absen, terus habis itu langsung muncul notif WA-nya. Nah, ini absen. Anda sudah Betul. masuk. Oke. Kan Iya, berarti kan untuk kemarin itu betul. Kemarin ada itu, cuman di ban sama WA gitu, karena dalam Iya. satu menit Tadi saya itu lihat loh kok banyak-banyak rekap ya. saja gitu. Iya, nah mungkin bisa diketik orang tua manual ya, misalnya riwayat gitu ya, riwayat kehadiran gitu ya. Nanti diupdate aja. Karena kan kalau SMP 11 ini kan sudah pakai WA sendiri ya, Pak ya? rencananya seperti Belum. itu, Ya, mau masih direncanakan iya, seperti itu. bulan depan. Pakai Pakai WA nomor WA sendiri. sendiri ya. Iya, yang SIDIS kemarin kita matikan dulu untuk notifikasi absensi. Karena orang tua juga bisa lihat notifikasi absensi kan lewat aplikasi ya. Orang tua Ya. itu kan bisa ngecek kehadiran. Nah, Jadi yang itu WA itu jarang kita buka loh, anu Mas. dulu. Cara buka aplikasi Orang ya orang iya, tuanya ya. kalau WA kan oh anak saya sudah masuk, bagus gitu. Oh iya iya benar 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 benar. Iya iya iya. Termasuk Pak Kecuali Teguh nanti ini kan kalau orang tua juga ya. ya itu orang tua juga. Iya Kalau iya misalnya iya iya. Iya. aplikasinya ada notifnya seperti itu, bisa apa enggak, Mas Bara? Dan nanti Kalau pop up melalui itu ya. aplikasi, ya Pop up pop up. ya, pop up notifikasi. Iya Jadi misalnya bisa sih, anaknya, bisa sih. kan Iya iya soalnya iya. kan Oh hindari sekarang belum kalau ada ya notifikasinya ya, yang belum, pop up. Belum belum ya. ada. Oh ya Kalau itu, misalnya anak berarti dikasih absen, pop up. notifikasi pop up itu aja sih daripada WA. Ya, oke Iya. oke oke, boleh boleh. Mm-mm. Terus kalau misalnya Cuman yang WA bisa WA-nya, lihat riwayat. Gimana, untuk Pak? WA-nya itu apa enggak anu ya, verifikasi. Biasanya kan WA kalau yang resmi kan ada centang birunya itu kan ya. Oh iya, itu kalau centang biru itu bayarnya mahal lagi tuh Pak kita Pak. Oh, beda lagi. Itu kan kita bikin sistem sendiri ya bahasanya Iya ya. iya. Iya, Itu kita bikin siap-siap. sistem sendiri ya ya coba kerjasamanya Pak itu ya. Takutnya nanti kalau resmi itu biayanya lumayan lah itu kasihan sekolah juga sih kita cari sesuatu yang bisa Ya, ya. memudahkan dan juga murah ya kan memudahkan dan memurahkan sekolah. Itu salah satunya Jadi kita anu bikin ya, WA bot sendiri. Kita create sendiri. diberi notif aja di aplikasi gitu ya, lebih mudah nggih. Mm-mm, betul, Untuk betul Pak WA-nya kan Teguh. hanya rekap ya. Iya, dan notif yang lain tapi tetap masuk sih. Notif ada tagi, apa? Kalau tagihan kan nggak pakai ya. Negeri ya, apa ya? Izin ya, atau lain sebagainya itu Ya harus Ya, ya. ya ada. Gitu, Pak Teguh, Pak Askah. Ya, itu aja. itu Mungkin aja tes. tujuan utamanya itu Keren. sebenarnya. Iya, tetap kompak ya ini ya. Salam ke Pak Jamil ya, Pak ya. Ya, Ya, oke oke. Baik, Merah-merah terima ini. terima kasih kasih. Pak Terima Teguh sudah kasih. sampai Sami-sami. 11. Monggo. Terima kasih. Kita lanjut ke Miss Anin dari SD Alam Pacitan. Silakan. Pak Cita. Baik, Ya, terima Sani, kasih. silahkan. Lagi Miss, sehat Miss. Eh, ya, Mas Bara mau menyampaikan Ya, untuk sok yang monggo. kantin digital, Sidix, itu kan Kantin. sekarang ada Ya. tambahan menu itu ya, tambah stok. Ada 3 menu Mm-mm. kan, ubah, terus sama tambah stok. Nah, Mm-mm. kalau dijadikan satu lagi, gitu gimana antara ubah sama tambah stok? Soalnya kan jadi 2 kali ngekliknya. Yang pertama itu ubah menunya, kan harganya itu kalau ada yang jualan semisal risol itu kan nggak semuanya harganya setiap hari itu 2.000 jadi kan harus ganti Mm. harga dulu terus baru disimpan dulu habis itu ngedit yang tambah stok jadi ngekliknya 2 kali itu nggak bisa sekali klik Oh, kalau dulu kan soalnya sekali gini. tambah stoknya Iya, bisa langsung diubah itu kan betul.
Kalau Betul sekarang kan betul. lewat tambah stok itu. Jadi dua kali Iya. kliknya gitu. Iya Miss Anin, karena ada tujuannya sih itu Miss Anin. Jadi tujuannya itu biar kerekap dalam satu hari ini nambah berapa gitu. Besoknya nambah Oh, berapa. Kalau fitur CDC yang dulu itu bukan nambah stok, bahasanya itu ngedit stok. oh Jadi kalau ya. misalnya kita edit dari 0 jadi 10, nah itu nggak ada rekapnya. Tapi kalau sekarang ada rekapnya, misal kita nambah, kan udah 0 tuh, kita tambah stok jadi 10. Berarti ada riwayatnya tuh, hari ini Miss Ani nambah 10 stoknya. Besok Miss Ani nambah Oh sekian ya. stoknya gitu. Iya, Kalau iya. yang kemarin nggak ada, karena kebutuhannya untuk kita rekap seperti itu sih Miss Anin. Oh, Atau berarti itu mungkin ketika memang edit itu ada klik tambah stok gitu mungkin ya. ya. Jadi Kalau berupa yang button. diubah itu kan ada fitur tambah stoknya kan diubah, tapi kan nggak bisa diklik atau mungkin Ya, bisa dijadikan satu di situ ada tambah stoknya bisa diklik. Itu bisa nggak Mas? oke. Biar nggak Iya, nyimpan pokoknya terus masuk ke yang tambah stok gitu. oh iya iya iya. Nanti disampaikan ke school assistant aja Miss ya. Oh iya. Nanti didampingi. Sekolah alam kayaknya belum pendampingan ya, sekolah alam ya, sama sekolah asisten. Belum. Belum. Iya, itu kita kasih fasilitas Miss Anin. Nanti semuanya itu disampaikan aja yang terkait Oh iya. detail-detailnya itu. Nanti dicatat, kita bikin antrian, setelah itu kita kerjakan. Biasanya kayak gitu Miss Anin, biar lebih rapi. Oh ya ya. Terus Iya. untuk yang di menu kantin kalau ditambah menu top up kan sudah ada cek Top saldo up, itu ya. iya. Terus Jadi ada bisa top up ditambah di yang kantin ya. top up, iya. Jadi pas Iya iya jajan iya. Iya. sekalian top up itu Oke, oke. biar Bisa nggak aja sih buka itu. belum itu. Ya. Ya, Terus nanti. Ya. selanjutnya Mas Bara untuk yang di Ya. Tafid tadi itu saya kan belum buka menunya ya. Untuk hafalan surat pendek, doa dan hadisnya apa sudah ada sekalian di situ? Itu kemarin Tafid Tahsin, ya itu memang, tapi bisa diganti teksnya sih, Miss. Jadi dalam artian inputannya misalnya ikro ya, ikro ayat Ya. berapa, itu bisa kalau mau gitu. Tapi kalau misalnya yang labelnya yang khusus untuk hadis, khusus untuk ini itu masih belum, karena kemarin sifatnya itu surat apa, ayat berapa kayak gitu, Miss. Oh iya. Yang doa-doa Berarti bisa pendek itu kemarin ditambah Mister Bangun sendiri juga gitu. WA saya Iya, juga sih. Iya. tadi juga pesannya Mister Sem- Bangun. Iya. Sementara mungkin bisa pakai yang ada dulu ya, biar orang tua tahu dulu mungkin ya, biar Oh terbiasa iya. kepakai dulu. Nanti kita akan tambahkan yang itu, yang apa doa doa harian, hadis atau apa. Nanti coba kita bikin universal aja deh, biar enak teman-teman. Gitu. Takutnya kan ada yang pakai umi, ada yang pakai ikro, ada yang pakai tilawati kan kayak gitu kan. Ya, betul. Nah, nanti kita kasih universal aja inputnya, termasuk keterangannya halaman berapa, gitu nggak apa-apa ya Miss ya, mungkin ya. Oke, siap. Iya nanti. Terus untuk yang WA Ya. buat tadi itu apa bisa langsung pakai yang notif? Jadi orang tua bisa ngeklik menu gitu atau harus daftar dulu? Kalau udah ke Yang verifikasi WA langsung sih, notif Miss. Kalau sudah terverifikasi sudah langsung. dapat verifikasi bisa ya langsung Iya, klik apa bisa. ketik menu Hmm. dia sudah langsung Hmm. keluar, nggak perlu daftar lagi ya? Hmm. Ya, Nggak perlu. Miss Anin sudah tahu belum di aplikasi orang tua itu ada klik verifikasi? belum. Nggak tahu ya? Nah, ya itu. Ya, jadi itu yang baru di orang tua itu ada button untuk verifikasi. Karena kan ada orang tua yang nggak Oh, berkenan punya dapat notif. Kalau yang ya, sidis yang dulu kan semuanya kasih notif, yang penting admin masukin nomor orang tua, ayah ibu dapat ya, notif. Nah, ini ada yang nggak berkenan, jadi akhirnya kita kasih button di aplikasi. Kalau aplikasi itu diklik verifikasi, nanti dia akan dapat notif karena dia bersedia dapat notif ya, gitu. ya, ya, ya. Mm. Nanti coba tak carinya. Coba aja Miss kalau ada notif Ya, langsung aja diketik menu gitu aja nanti langsung keluar. ya. Aman. Sementara itu dulu Mas Bara, terima kasih. Siap, Miss Anin. Kalau sekolah alam mau pakai WA sendiri nanti disampaikan juga aja ke sekolah asisten, Miss. Oh ya, Karena kan oke, sekarang WA siap. Sidik. Ya, sami-sami. Monggo. Terima kasih Miss Anin. Selanjutnya, belum ada yang raise hand, kita ke chat dulu. Atau Pak Kardi, silakan Pak Kardi. Iya, ini masalah Hmm. Siap. chatbot. Maksudnya diakses dari akun wali murid ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Oh, jadi Mm-mm. si wali murid ini perlu diinfokan bahwa ada chatbot seperti itu ya. Betul, betul. Oh, oke oke. Karena selama ini Ya. wali murid, waduh, susah sekali di mereka minta
pantau anaknya tapi tak mau buka aplikasinya. Aduh, Iya, itu itu dia, ada Pak. cek. Itu dia masalah Nah, utamanya itu. ya ya oke Kalau Pak. WA Nanti kan saya sosial. pasti dibuka Ya nanti. ya benar-benar. Iya. Iya, Siap, saya siap, sosialisasikan. siap. Oke, makasih Pak. Hmm. Sama-sama, Pak Arti. Terima kasih Pak Kardi. Selanjutnya kita lanjut melalui kolom chat saja Mas Oke. Barak. Ini sudah ada beberapa Oh, dari mangga, mangga. Miss Vera dari SMP IT Darul Mumin. Kalau WA bot orang tua bisa ajukan izin dan top up atau langsung langsung atau tidak Pak Mas Bara? Kalau sekarang belum ya. Saya Hmm. masih belum ada gambaran caranya biar WA-nya bisa ngirim ke kita secara natifnya. Karena itu kan respon hanya untuk chat aja ya. Tidak sampai mereka itu mengirimkan ke WA database kita gitu. Tapi nanti ditampung aja dulu ya Pak Yusuf ya. Siapa tahu orang tua bisa izin pakai WA. Akhirnya kan pakai WA terus nggak pakai aplikasi Disk. Iya Iya. benar. Oke, kita lanjut dari Pak Mustaqim dari SMP Muhammadiyah 3 Depok Yogyakarta. Mas mau tanya, berarti notifikasi WA sebelumnya sudah tidak bisa berjalan lagi ya? Sudah tergantikan dengan WA bot? Notifikasi tetap jalan Pak Mustaqim ya. Notifikasi tetap jalan tiap hari itu tetap jalan. Cuman dia juga bersifat sebagai WA bot. Jadi selain dia sebagai notifikasi, dia juga sebagai WA bot. Gunanya untuk notifikasi itu memberikan notifikasi secara real time kepada orang tua. WA bot ini gunanya orang tua yang males buka aplikasi atau orang tua yang nggak mau buka aplikasi ya buka WA, tanya di WA gitu aja sih Pak Mustaqim. Jadi kita kasih kemudahannya gitu sih. Ya. Oke, siap. Kita lanjut dari admin SIT Asri Insani. Assalamualaikum permisi Mas, izin bertanya perihal notifikasi username dan password saat pendaftaran siswa baru. Itu tidak bisa terkirim karena saat verifikasi nomor WA tidak terdaftar. Itu bagaimana ya solusinya? Kalau notifikasi username dan password, ini saya belum clear ya, maksudnya dari pertanyaannya ini, karena sekolah lain yang pakai apa untuk verifikasi harusnya nggak perlu pakai verifikasi ya. Kalau misalnya orang baru di pendaftaran itu secara code atau secara teknis dari kami itu nggak perlu verifikasi WA. Jadi otomatis terkirim dapat dapat notifnya aja karena kan dia kan memasukkan nomor WA-nya untuk dapat notif. Nah, kalau ini kan levelnya error nih ya, teknis nih, nanti disampaikan ke CS aja sih. Ibu, ya disampaikan ke CS harus kalau bisa ada fotonya atau screen recordnya atau ada screenshotnya nanti biar disolusikan sama tim CS gitu. Oke, baik, siap. Terima kasih Mas Bara. Itu ya dari Ya, pertanyaan dari Asli Insani. Silakan nanti diberikan capture-nya melalui chat di nomor CS kami agar nanti segera bisa ditindaklanjuti, dibantu analisa kira-kira terjadi permasalahannya dari mana. Baik, ya. di kolom chat sudah habis, kita kembali ke yang sudah raise hand. Di sini ada Ibu Dina Marlina, silakan Bu Dina. Baik, Pak Yusuf, terima kasih. Oke, gini Pak Bara, kami kan dari TK Silakan. IT Darul Mukmin. Ini Ya. ya terkait di fitur tahfiz dan tahsin. Nah, di Mm-mm. TK IT Darul Mukmin kita tahfiz dan tahsin itu gurunya berbeda, Pak. Jadi ketika Mm-mm. anak itu dimasukkan ke tahfiz, itu anak tahsin, guru tahsin nggak dapat anak gitu, karena anaknya udah masuk ke guru tahfiz. Nah, ini gimana Pak Bara solusinya Ya. untuk membagi anak ini gitu, karena anaknya sama dengan Mm. guru yang berbeda gitu. Terus Mm. yang kedua terkait di jam masuk guru ke kelas gitu. Kami kalau dari aplikasi guru itu guru udah masuk ke jam bidang studinya, jam mengajar di kelasnya. Tetapi di ringkasan itu selalu berwarna merah gitu Pak Bara. Ini apanya kendalanya ada di mana gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, ya. Ya, Ibu, kalau yang pertama tadi Ya. cara mensolusikannya adalah satu guru itu dikasih tafid dan tasin, Ibu. Jadi dua guru, dua-duanya dikasih tafid tasin. Terus dikasih anaknya itu gitu. Jadi ketika si guru tafid menilai anak itu tafid, nanti gurunya bisa menilai tafid. Tapi kalau si guru itu nanti menilai anak itu tahsin, nanti guru yang kedua ini bisa menilai tahsin. Jadi tafid tahsinnya itu di assign-nya ke dua guru itu, Ibu.
di-assign dengan role tahfidz tahsin, muridnya dikasihkan ke rombel ke dua guru itu gitu. Tapi ketika ngasih nilai, guru pertama nanti hanya milih yang tahfidz, yang guru kedua hanya milih yang tahsin. Gitu solusinya itu. Oh, jadi ada dua gurunya di tahfiz tahsin itu ya, Pak Bara ya? Ya, nanti dikasih semua aja. Jadi Mm-mm. berkara ada Budina sama saya nih, gitu kan. Iya. Muridnya cuma satu. Nah kita ini, nah Mm-mm. saya juga dapat, saya kasih aja tahfidz tahsin, Budina tahfidz tahsin. Nah ketika Iya. menilai si satu anak ini, saya Mm-mm. nilai yang tahfidz aja, Budina yang tahsin aja gitu Budina. Oh, baik. Baik, Nanti Pak Bara. muncul kok rekodnya. Iya, Terus siap untuk Pak. yang tadi itu, kalau ada error guru sudah masuk kelas lewat Iya. aplikasi atau lewat web itu, kayaknya perlu difotoin deh Bu. Ada kendalanya di mana, sebelah mana. Berarti kan yang warna merah ini kan guru masih belum masuk kelas ya berarti ya. Ya, tapi di aplikasi guru sudah hijau Itu gitu. sudah Tapi hijau. di aplikasi Ya, kepala sekolah itu kan kita ngecek gitu kan Pak Bara. ya, Ini masih ya, merah setiap kelas itu belum ada yang masuk kelas gitu. ya. Di aplikasi, di aplikasi apa di web? Bu Dina lihatnya di web. Ya. Bu Dina lihatnya di web. Ya, ya, ya. Ya. Nanti disampaikan aja ke CS Bu Dina. Sudah disampaikan belum ya? Kemarin Belum. sudah kayak gitu. Sudah. Tapi Oh ya. masih kayak gitu Pak Bara ya. Ya, sepertinya masih dicek Bu Dina. Baik, nanti Kemarin kami ini lagi ngirim Pak Bara laporan ya. bulanan. Iya, kemarin Iya. ngirim rapor bulanan itu. Iya, baik Siap Bu Pak. Dina, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bara. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak Pak Yusuf? Udah ya? Sudah selesai. Sudah habis sepertinya Mas Bara, sudah tidak ada yang resen, di Iya. chat juga sudah ada tambahan. Oh, masih ada satu lagi Iya. nih, kayaknya nggak Oh, mau Mas ketinggalan Hakim. ini. Oke, kita kasih Nanti kesempatan saya. terakhir ya, Bara, untuk Ya, dari SMP Muhammadiyah 3 Depok, Yogyakarta. Silakan Pak Mustaqim. silakan Mas Hakim. Oh ya, terima kasih Mas Bara. Izin Ya, kemarin kan kami sudah laporan buat terkait verifikasi nomor WA, nggih. Nah, itu kan ternyata beberapa orang tua itu harus menyantumkan nomor NIK ya. Nah, itu kan ternyata banyak yang bolong-bolong, ada yang ada terisi, ada yang masih kosong. Nah, itu kan buat verifikasi kan harus ada itu. Ya, untuk mengeditnya itu kan harus lewat via website ya, lewat browser. Tidak bisa lewat aplikasi. Nah, itu solusinya gimana ya biar biar orang tua tuh nggak perlu repot buat ngedit di browsernya ya. ya. Jadi gini Pak Arif, ya, Pak Mustaqim, sorry. Pak Mustaqim sekarang itu sebenarnya nggak perlu pakai NIK, sudah. Jadi Oh, sudah kalau nggak bisa saya ya? tadi ini, iya, yang saya tadi sampaikan tadi, ini kan saya kan coba verifikasi, itu yang penting di webnya nomornya sama ya. Di sini nggak ada NIK-nya, tulisannya cuma wali, terus nama orang tuanya, gitu. Jadi langsung tulisannya notifikasi terverifikasi. Coba saya tampilkan di sini aja ya. Nanti coba dicoba ya Pak ya, Pak ya. Kemarin saya juga ini akun baru ya. Di nomor saya ini saya hapus ke semua notif, terus saya coba daftarkan ulang. Saya minta tolong sama tim. Nah, sekarang itu cuman gini aja sih, Pak. Nah, ini ketika saya tes, saya klik menu, ini nggak ada notif kan? Nggak dibales kan? Nah, bahkan di sini notif saya ini sudah saya nonaktifkan sampai tanggal 20 Oktober. Nah, hari Senin kemarin saya coba tes, ini nggak keluar. Akhirnya saya harus verifikasi, karena ini nomor baru. Saya klik Wali Tes Breng. Kebetulan ini orang tuanya namanya Tes Breng gitu ya, untuk ngetesnya ini ya. Nah, langsung dia sudah terverifikasi, jadi nggak perlu NIK gitu. Nanti sudah terverifikasi seperti ini. Nah, ketika kita klik menu, nanti dia langsung keluar kayak gini. Kayak gitu sih, Pak. Jadi nggak ada NIK kan di sini tadi, saya verifikasi nomor tadi. Nah, Oh, kemarin oke ya, Mas Bara. kemarin Senin. Sip. Terima kasih Kalau Pak informasinya Mas. Mustaqim dari Jogja, saya harus hati-hati ngomongnya. Ya, luar biasa. Penggunaannya sangat cepat dan padat gitu ya. Semangat terus ya Pak Mustaqim ya. Semoga sukses ya sekolahnya ya. Digitalisasi. Amin. Sabar juga. Oke, nggak ada Baik, lagi ya. terima kasih. Oke. Ya, terima kasih dari SMP Muhammadiyah 3 Depok, Yogyakarta. Nah, ini Bapak Ibu, kita sambil menunggu ya, kita berikan kesempatan terakhir untuk barangkali masih ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan. Sambil menunggu itu, Bapak Ibu yang belum melakukan daftar hadir atau mengisi daftar hadir bisa mohon berkenan dulu ya untuk diisi daftar hadirnya. Linknya sudah saya kirimkan tadi di kolom chat, bisa diakses lagi. Nah, saya barusan kirim ulang. Nah, Bapak Ibu, jadi begitu ya materi kita hari ini.
Kalau memang sudah tidak ada yang ingin disampaikan, tidak ada yang ingin didiskusikan, kita akhiri. Baik, sepertinya bisa diakhiri, Mas Bara. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, proses digitalisasi sekolah ini memang eh, effort yang sangat luar biasa ya, terutama bagaimana kita ini mendigitalisasi SDM, mulai dari stakeholders, guru, ya, yayasan, kepala sekolah, bahkan sampai orang tua. Nah, itu PR-nya di situ tuh, gitu ya. Tinggal gimana kami hanya bisa memberikan motivasi bahwasanya ke depan ya memang dari pemerintahan ini kan akan memberikan smart TV gitu ya, totalnya kan ada 330.000 tuh targetnya ya, untuk satu sekolah satu, terus ada lagi targetnya satu sekolah tiga, nanti tahun sekian itu satu sekolah 6 TV gitu ya. Tentu TV itu kan hanya sebagai fasilitas saja. Nah, selebihnya nanti diserahkan kepada sekolah untuk penggunaannya maksimal. Nah, nanti apakah kalau ada TV CD-nya nggak kepake? Masih kepake gitu. Kenapa? Karena TV-nya ini hanya berupa hardware tuh untuk menampilkan data dan lain sebagainya nanti bisa disupport oleh CDIS juga. Barangkali kalau udah ada sekolah yang dapat TV tuh nanti bisa di-sharingkan ke saya kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan dikonekkan dari aplikasi CDIS ke TV-nya gitu. Karena saya lihat tuh asik banget tuh kayaknya ada apa? Ada game kayak murid itu bisa lomba hitungan ya tingkat SD gitu ya, pakai kalkulator dan sebagainya. Kembali lagi itu kreativitas guru masing-masing. Tapi coba SIDIX akan hadir juga di sekolah untuk mendigitalisasi sekolah, tidak hanya mendigitalisasi sistem, tapi juga kita digitalisasi SDM. Apabila di sekolah ada error, ya jangan kaget ya, karena semua aplikasi pasti ada error, tinggal disampaikan ke CS yang pertama. Apabila tim sekolah ini ada kebingungan, ya jangan lama-lama bingungnya karena langsung segera request pendampingan ke school assistant seperti itu. Dan kami memberikan laporan bulanan penggunaan SIDIX ya nanti setiap bulannya dan akan kami kirimkan ke pimpinan terkait bagaimana penggunaan SIDIX di sekolah masing-masing. Dan silakan apabila ada kritikan atau masukan buat SIDIX, kami sangat senang dan kami sangat gembira karena SIDIX hari ini itu adalah buah atau hasil dari banyaknya input atau masukan dari sekolah-sekolah yang bergabung dengan SIDIX. Terima kasih banyak, saya Transbara ya, selaku pimpinan SIDIX juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari tim SIDIX. Semoga kerjasama kita ini semakin lancar ya, semakin long life juga semakin berkah gitu. Timnya Bapak Ibu di sekolah semakin semangat, semakin sukses, sekolahnya semakin ke branding digital, dan SIDIX-nya juga otomatis beriringan kemajuannya terkait fitur dan juga servisnya. Terima kasih banyak. Kalau dari saya sudah cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita akhiri saja. Terima kasih Mas Yusuf. Daftar hadir jangan lupa mengisi ya untuk masukan buat kami. Ya, kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ya, Pak Terima Yusuf. kasih selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh mitra SIDIX yang sudah berkenan hadir pagi hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan bisa digunakan secara maksimal gitu ya Bapak Ibu di sekolah atau di institusi masing-masing. Tadi juga sudah disampaikan beberapa kali. Jika ada error atau bug, silakan langsung hubungi tim CS kami. Jika masih ada kebingungan atau kebutuhan untuk asistensi, silakan langsung menghubungi tim school assistant kami atau langsung mengisi link untuk mengajukan jadwal asistensinya. Baik, begitu Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dan ditunggu untuk jadwal webinar berikutnya. Insya Allah akan kami laksanakan rutin setiap bulan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ditunggu saja nanti sekiranya mendekati akhir bulan akan kami informasikan untuk jadwal-jadwal webinar berikutnya. Dan untuk materinya pasti lebih seru gitu ya. Akan kita buat seseru mungkin, semanfaat mungkin sesuai dengan nanti kondisi atau kebutuhan yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu mitra SIDIX. Baik Bapak Ibu, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih sekali. Saya ucapkan tidak ada hentinya atas kehadiran dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami sehingga bisa bermitra, bekerja sama, dan ini harapannya terus berlanjut sampai long life gitu ya tadi yang disampaikan Mas Bara. Baik, Bapak Ibu, kami izin menutup Zoom-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pagi, terima kasih semuanya.